Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ukhuwah Islamiyah yang kita rasakan hingga saat ini. Dan pemirsa, seperti biasa di program Beranda Dakwah, kita menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada pemirsa setiap Beranda Dakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber kita. Nama beliau adalah Ustadz Haji Bunyamin LC.MAG. Beliau dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, cerah ya. Dan mudah-mudahan tidak ada virus corona. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, semoga dalam keadaan sehat selalu juga Ustadz dan pemirsa semuanya. Dan hari ini Ustadz kita akan berbicara tentang nikmat Ustadz. Bagaimana nikmat dan mensyukuri nikmat seperti itu. Memang sih nikmat itu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi nikmat seperti apa? Kita akan bahas. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Haji Bunyamin LC.MAG untuk memberikan pembahasannya. Ustadz, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allazi ja'ala al-Islam dinan wa minhaja wa anzal kitaba nuran mubina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman tazidum tafdilan wa tashrifa, amma ba'd. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun berada yang saya hormati, dan semoga senantiasa kita berada di lindungan dan curahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menciptakan suatu kehidupan senantiasa kita taat kepada Allah dan juga menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita juga tak lupa menyampaikan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan kekuatan untuk meneladani akhlak-akhlak beliau agar kemudian kita bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang nikmat Allah, perlu kita manfaatkan nikmat itu semaksimal mungkin. Pertanyaannya, nikmat yang mana? Tentu kita tidak bisa membatasinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa kalkulasi berapa banyak jumlahnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada satu nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita, adalah nikmat ikhtiar, pilihan. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi disebutkan ata'ur rububiyah wa ata'ul uluhiyah. Ata'ur rububiyah adalah pemberian Rabb yang sifatnya diberikan kepada siapapun dari hambanya, entah itu mukmin atau tidak mukmin, entah itu muslim atau non muslim, entah itu binatang, entah itu manusia, makhluk apa saja, semuanya dibagi rata, tidak ada yang bisa menghalangi nikmat itu. Contohnya matahari, contohnya oksigen, semua bisa menikmati siapapun. Nah, tetapi ada satu nikmat namanya ikhtiar. Pemberian uluhiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kepada orang-orang tertentu yang benar-benar menggunakan nikmat secara maksimal. Nikmat apa saja yang diberikan kepada Allah, ada satu nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yaitu namanya akal. Akal manusia hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya. Tetapi dari akal manusia itu tentu berbeda-beda akalnya, sehingga ada paham isme yang
rentetan, jumlahnya berbagai macam. Pertanyaannya, paham yang mana yang paling benar? Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan. Di dalam surah At-Taubah di dalam surah Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syaa'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin." Walau syaa'a rabbuka, seandainya Allah Tuhanmu menginginkan, la ja'alan nasa ummatan wahidah, pasti menjadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifina, dan mereka senantiasa berselisih pendapat. Illa man rahima rabbuka, kecuali dirahmati oleh Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, dengan demikian itulah diciptakan mereka. Dengan rahmat Allah diciptakan mereka. Artinya apa? Manusia siap menerima rahmat itu, dan Allah akan membagi rahmat itu. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, dan keputusan Tuhanmu telah lengkap, telah selesai, dan siapa yang melanggar terhadap peraturan itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Oleh karena itu, di sini sudah jelas Allah memaparkan bahwa seandainya Tuhan ingin menjadikan satu umat, semuanya jadi satu umat. Semuanya jadi muslim, semuanya jadi mukmin, semuanya jadi orang saleh, semuanya akan taat kepada Allah, tapi tidak. Itu diberikan pilihan kepada manusia. Wilayahnya manusia yang menentukan mau meyakini akidah apa saja. Mau taat atau tidak taat. Nah, kita akan bahas persoalan ini, dan mudah-mudahan kita menggunakan akal sehat kita dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sangat menarik sekali ya pemirsa pembahasan kita pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tadi kita sudah sampai kepada pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang nikmat ya pemirsa. Dan tadi menarik Ustaz, mengenai Quran surah Hud ayat 114 tadi ya, tentang yang artinya Allah melakukan pembiaran, seperti itu kurang lebih lah istilahnya, kepada makhluk-makhluk ciptaannya untuk memilih akidah-akidah yang mereka ingin pilih, seperti itu. Nah, jadi apakah ada makna di balik yang Allah lakukan tersebut? Mungkin langsung dijawab. Baik. Jangankan soal akidah, Allah melakukan pembiaran. Perbuatan pun, pikiran pun dibiarkan. Silahkan manusia yang menentukan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari adalah ditentukan oleh masing-masing orang. Mau duduk di sini, mau duduk di sana, mau melakukan apa saja, mau mengucapkan apa saja, itu tidak ada yang mengikat kecuali keputusannya masing-masing. Pertanyaannya, siapa yang mengikat itu? Disitulah ada satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang namanya akal. Akal terdiri dari 3 huruf, ain, qaf, lam. Akal itu kalau dibaca sebenarnya aklon, bukan akal, tapi kalau bahasa Indonesia agak tipis, kalau Arab agak tebal. Aklon itulah yang mengikat manusia, membedakan antara dia dengan makhluk binatang lainnya. Dan itulah yang membuat dia mengambil keputusan dari proses akal itu, dari keputusan akal itu, dan akalnya menggunakan panca indera. Nah, tentu yang namanya panca indera punya keterbatasan, tidak bisa menjangkau semua persoalan-persoalan, apalagi yang namanya persoalan gaib, persoalan masa depan, termasuk persoalan setelah manusia meninggal, prosesnya gimana, itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Bahkan persoalan apa yang kita harus lakukan di depan Allah
sebagai pencipta, apa yang kita harus lakukan ketika kita mau mengabdi kepada Allah, apa yang kita harus lakukan ketika mengungkapkan rasa syukur itu. Alhamdulillah kita tahu, kalau kita dapat nikmat, Allah memberitahu ucapannya Alhamdulillah. Tidak cukup sampai di situ, dituntun sampai nikmat itu pun harus digunakan di jalan yang restunya. Nah, apa rahasia di balik itu? Allah sudah ungkapkan tadi, walau syaa rabbuka, seandainya Tuhanmu menginginkan untuk menjadi manusia itu satu umat, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, akidahnya, pikirannya, perbuatannya, serta gerakan hidup sekalipun, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Allah mampu. Tapi Allah tidak melakukan itu. Nah, disebut dalam istilah tadi pembiaran. Kenapa dibiarkan? Supaya manusia punya tanggung jawab. Supaya manusia nanti memilihnya itu betul-betul hasil olah pikiran dia, olah keputusan itu. Nah, kita lihat Allah memamerkan suatu tindakannya yang sangat maha kuasa. Lihat, manusia diberikan pembiaran seperti itu, tapi makhluk lain tidak. Contohnya matahari, tidak dibiarkan matahari seenaknya mau terbit jam berapa, terus terbenam jam berapa, terus posisi terbitnya di mana. Tapi satu waktu akan diatur oleh Allah, penerbitan matahari muncul di barat itu kalau sudah mau kiamat. Nah, selama ini tidak pernah ada yang membangkang dengan peraturan Allah. Dan itu Allah lakukan bukan hanya makhluk sebesar itu, makhluk yang sekecil apapun Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Allah yang mengatur rezekinya, dan mereka semua tunduk. Berapa banyak planet di atas kepala kita ini, di langit pertama, terus berapa banyak makhluk di bawah kaki kita ini, semua diatur oleh Allah, tidak ada satupun yang tidak taat. Semuanya tunduk kepada Allah. Sehingga kalau kita berjalan musafir, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Kita baca doa itu. Dalam ayat disebutkan, Maha Suci Allah yang memperjalankan kita, Allah yang menentukan semua ini. Kalau Allah mau membuat kapal pesawat itu jatuh, ya jatuh. Tapi alhamdulillah nikmatnya masih banyak. Masih hitung jari yang jatuh, ketimbang yang selamat masih banyak, tidak terhitung. Begitu hebatnya Allah memberikan, memamerkan suatu kekuasaan yang tak terhingga itu. Lihat, itu saya tundukkan. Kamu manusia, kalau kamu tidak mau tunduk sama saya, itu tanggung jawab Anda. Selama mereka itu tunduk kepada saya, dan memang itu keinginan saya, itu demi untuk melayani kamu, wahai manusia. Matahari terbit, tidak pernah menyalai. Bulan juga demikian. Dan semua oksigen dibagikan kepada siapapun. Pelayanan untuk makhluknya, supaya makhluk ini bisa melakukan aktivitas, termasuk melakukan ibadah kepada Allah, termasuk melakukan perbuatan apa saja, pekerjaannya bisa berlanjut dengan baik, terbagi rezekinya. Semua itu adalah untuk melayani manusia. Lihat kehebatan Allah, ditundukkan semua makhluk-makhluk itu untuk siapa? Untuk manusia, supaya manusia nanti ini bisa melakukan pekerjaan termasuk beribadah tanpa terganggu. Nah, itu makhluk. Terus manusia apakah sebebas itu? Tidak. Ternyata ketika Allah berikan ikhtiar kepada manusia, ternyata pilihan itu tidak selamanya bebas. Contoh, kita diciptakan oleh Allah, tidak ada pilihan. Kita tidak pernah pesan, saya kalau diciptakan mau jadi orang Indonesia. Tidak ada pesan. Kita tidak pernah pesan kalau saya nanti lahir, orang tua kita bisa pesan, ya kalau bisa wajah anak saya kayak artis gitu. Supaya jangan sebagus seperti ini aja gitu ya. Tidak ada. Tapi itu diterima apa adanya. Berarti juga itu bukan pilihan. Artinya apa? Pilihan yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat juga tetap dibatasi dalam hal-hal tertentu. Baik, jadi ada makna tersendiri di balik mengapa Allah membiarkan seperti itu istilahnya dalam hal memilih akidah. Seandainya Allah ingin, maka semuanya bisa jadi soleh semua seperti itu saja, bisa satu agama semua. Tetapi Allah tidak menginginkan hal demikian karena memberikan kita kebebasan dalam hal memilih agama, perbuatan dan lain sebagainya, agar kita memiliki rasa tanggung jawab seperti itu. Tetapi ada juga hal-hal yang langsung diatur oleh Allah tentang siapa orang tua kita, siapa bagaimana rezeki kita,
jodoh kita juga seperti itu Ustaz ya. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab Nadakwah YIN Samarinda. Dan kita akan kembali lagi membahas pembicaraan yang tadi sempat terputus ya bersama narasumber kita yaitu Ustadz Haji Bunyamin LC MAG. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kembali kepada beliau untuk melanjutkan kembali tausiah yang sangat luar biasa. Untuk itu kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Ikhtiar, kebebasan memilih, persoalan ideologi, persoalan akidah, persoalan tindakan, ucapan, itu adalah di tangan kita masing-masing. Tergantung keputusan kita masing-masing. Tetapi, walaupun itu sudah dianggap satu kebebasan, Allah memberikan peringatan di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mukmin laki-laki, seorang mukmin perempuan, tidak ada pilihan bagi mereka. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, pilih itu. Tidak ada pilihan bagi kamu. Sebab kalau kamu memilih selain pilihan Allah dan Rasulnya yang disiapkan oleh Allah, kamu salah pilih. Yang bisa mencelakakan terhadap dirimu. Contoh, dulu orang memilih karena kesombongannya tidak mau menyembah Allah. Dengan faham ateis, menganggap Tuhan sudah mati. Agama itu adalah racun, agama itu adalah candu. Ada orang di negara China itu ditekan kalau masuk masjid hanya umur 60 tahun. Di Palestina 60 tahun aja boleh masuk, anak muda nggak boleh masuk, ditekan. Tidak boleh berdoa, bahkan ditulis ibadahmu itu, doamu itu tidak pernah mendatangkan sepotong roti. Maknanya apa? Agama nggak perlu, Tuhan tidak perlu. Sekarang ketika China diuji dengan virus corona, semuanya mengadakan tangan, menyuruh orang mendoakan supaya diselamatkan. Ketika obat itu tidak ditemukan, ketika wabah itu merajalela terkena kepada orang-orang tertentu, alhamdulillah orang muslim mudah-mudahan diselamatkan. Dan kalau perlu semuanya diselamatkan, mudah-mudahan setelah peristiwa itu banyak orang masuk Islam. Kenapa? Dia baru sadar bahwa pilihan Allah menyuruh kamu soal ibadah, sembahlah dia. Jangan kamu sombong. Ketika kamu punya kekuatan, angkatan bersenjata, ekonomi, politik kamu kuasai, sombong dengan tepuk dada, hanya satu virus dikirim oleh Allah, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Peristiwa itu baru? Tidak. Sudah lama. Raja Namrud, Fir'aun, ada hanya virus lalat muncul dikerumuni. Raja-rajanya, rakyatnya, Namrud hancur. Hanya dengan tenggelam di laut, tidak bisa berenang, hancur. Tapi sekarang diselamatkan jasadnya Fir'aun. Qarun juga begitu. Kalau Allah sudah mau menguji dengan makar mereka, dibalas dengan kekuatan Allah yang tadinya tidak repot Allah. Ada yang melarang ke masjid, sekarang disuruh ke masjid. Ada orang melarang berbusana Islam, sekarang disuruh berbusana Islam. Bahkan disuruh pakai masker alias cadar. Nah, kira-kira ini apa? Ini sebenarnya teguran pelajaran buat kita. Artinya apa? Seorang mukmin yang percaya kepada Allah, yang Maha Kuasa, pencipta langit, pencipta bumi, dengan segala isinya. Kata Allah, kamu nggak punya pilihan kalau persoalan pilihan itu sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun saya berikan nikmat pilihan itu adalah bebas menentukan. Sebab kenapa? Pilihan Allah, pilihan Rasulullah tidak pernah salah. Karena Allah yang menciptakan manusia, kalau Allah berikan pilihan, persoalan makanan, tidak semua binatang itu harus dimakan. Pokoknya yang penting enak, tidak menjijikkan, makan aja sesuai. Darah ular dimakan, kelelawar dimakan, ini tikus dimakan, semua mau dimakan.
Padahal aturan Allah, pilihan Allah sudah ada ketentuan. Yang dihalalkan kalau persoalan binatang, yang buas tidak boleh, yang punya taring nggak boleh, yang burung-burung yang makan dengan kakinya nggak boleh. Ada lagi mematuk, burung itu mematuk, cara makannya bagus, halal, tapi yang dimakan bangkai saja, itu juga tidak boleh. Jangankan gitu, ayam kampung, kalau ayam potong kan nggak bisa makan kemana-mana. Ayam kampung kalau dia suka makan kotoran manusia, itu harus disterilkan dulu, harus dikandang dulu supaya bisa lebih bersih gitu. Nah, siapa yang mengatur itu? Ajaran Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disampaikan Allah pada surah Al-Ahzab ayat 36, pilihan sesuatu perkara, kalau Allah yang memutuskan, maka pilihlah dan pilihan Allah. Tetapi persoalan-persoalan akidah itu tetap, silakan aja. Pilihan Allah persoalan akidah, sembahlah saya. Innani Allah, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu. Fa'budani, sembahlah. Yang lain, ini masih ada yang memilih selain daripada Allah. Jangankan itu, bahkan ada yang berani. Tuhan tidak ada, Tuhan mati. Ada yang lebih berani lagi, siapa? Fir'aun. Aku ini Tuhan katanya. Oh, mati juga. Nah, kira-kira kalau ini kita pahami, istighfar. Apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita berusaha menyesuaikan pilihan kita itu sesuai pilihan Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau tidak, serahkan kepada Allah. Sebab kenapa? Akal manusia punya keterbatasan. Baik. Nah, jadi seperti itu pemirsa ya. Di balik semua kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata ada juga hal-hal yang telah diatur oleh Allah agar kita dapat memilih, karena akal kita juga memiliki keterbatasan dalam hal menentukan sesuatu dengan baik dan benar. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Nah, jadi di segmen ini seperti biasa kita akan membuka sesi pertanyaan kepada para pemirsa yang ingin bertanya juga. Kita akan mempersilahkannya. Dan sudah ada satu pertanyaan dari pemirsa setia Beranda Dakwah dari hamba Allah di Jalan Kiai Haji Abdul Hasan. Dia ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana, kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya Allah memberikan kebebasan kepada ciptaannya untuk memilih akidah keagamaannya. Seandainya Allah menghendaki satu umat saja, maka Allah bisa melakukannya, tetapi Allah tidak melakukan hal demikian. Jadi banyak umat yang ada di muka bumi ini. Lalu umat yang seperti apa yang Allah restui, yang Allah ridhoi di dunia ini? Nah, jadi itu pertanyaannya, Ustaz. Jadi tipe umat seperti apa yang Allah restui di dalam dunia ini? Ya. Gitu. Tipe umat yang beragam. Direstui, ada muslim, ada non muslim, ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang fasik, ada munafik, jujur, taat, jujur, dan seterusnya. Nah, tetapi ada satu umat, tipe umat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dari, lebih khusus kepada umat Nabi Muhammad. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Surat Al-Baqarah ayat 143. Allah menunjukkan, Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan itu yang diminta oleh umat Nabi Muhammad ketika dia sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim.
Allah akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu disambungkan ayat itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, supaya menjadi jalannya lurus. Dengan demikian aku ciptakan ummatan wasata, umat yang adil, umat yang bisa memimpin. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada orang. Artinya apa? Menjadi umat pilihan. Wa yakun ar-rasul 'alaikum syahida, supaya rasul juga akan menjadi saksi nanti di akhirat. Nah, ketika beliau hidup menjadi saksi. Saksinya apa? Inilah umat pilihan, ummatan wasata. Kenapa? Dia tengah-tengah. Wasata itu artinya tengah-tengah, moderat. Ada yang mengatakan Allah itu tidak ada, mati. Tapi ada juga mengatakan Allah itu punya anak. Allah itu banyak. Satunya mengatakan Allah sama sekali nggak ada. Satunya mengatakan Allah itu 1, 2, 3 sampai beratus-ratus. Islam di tengah-tengah. Allah itu ada tapi esa. Wasata. Iya. Ada orang mengurusi dunia saja. Akhirat enggak. Yang namanya surga, enggak ada surga di akhirat. Yang ada surga di dunia aja. Enggak percaya kepada setelah mati, enggak. Orang Yahudi biasanya memahami seperti itu. Tidak ada namanya alam roh. Rohani enggak ada. Orang Yahudi enggak percaya namanya manusia kalau sudah mati, ya matilah. Makanya diutus Nabi Isa. Diberikan mukjizat Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Tuh orang mati saya hidupkan kembali. Bisa hidup kan? Enggak percaya juga orang Yahudi. Enggak percaya soal akhirat. Ada lagi orang mengurusi akhirat saja. Enggak mau mengurusi dunianya. Pokoknya kalau mau hidup di dunia enggak boleh kawin. Enggak boleh beristri. Pokoknya hidup enggak ada urusan dunia. Akhirat tok. Islam di tengah-tengah. Boleh kawin, ya, boleh menikah, boleh punya keturunan, urusi duniamu. Bahkan ketika kamu selesai sholat Jumat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, bertebaran kamu di atas bumi. Wa batagu min fadli, cari rezekimu, jangan berpangku tangan. Berarti keseimbangan dunia akhirat. Ummatan wasata. Dan inilah cirinya umat Islam. Biasanya yang lebih melengkap itu konsep ini ciri orang NU ya. Ya, NU itu adalah ummatan wasata. Seperti itu. Saya kira kalau ada yang memberikan ciri seperti itu secara umum, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Punya ciri khusus, dan itu yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pilihan. Jadi contoh. Tidak ekstrim, tidak radikal, tidak juga liberal. Karena juga ada orang bebas, agama tidak perlu. Satu sisi penting agama, kalau perlu dirikan negara Islam di Indonesia. Satunya agama enggak perlu, Islam di tengah-tengah. Islam yang bagaimana? Islam yang moderat. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, damai, walaupun beda agama, tetangga, saudara semua. Sebangsa setanah air. Enggak boleh diganggu selama dia tidak mengusir kita, selama mereka tidak memusuhi kita. Masing-masing lakum dinukum waliyadin. Ada cirinya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya salam sejahtera. Yang lainnya Om Swastiastu. Itu cirinya. Jangan dicampur semuanya mau dipakai. Ini juga pengaburan pemikiran namanya ya. Jadi agama itu bukan musuh. Tapi sekarang ada orang mengatakan Pancasila itu musuhnya agama. Itu juga membingungkan itu. Itu walaupun orangnya tinggi ilmunya, tapi kalau ada sudah ngomongan begitu, saya kira salah. Itu paham komunis. Agama yang benar adalah justru seiring dengan namanya ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Nah, jadi umat yang direstui, diridhoi oleh Allah adalah umat yang moderat seperti itu, yang berada di tengah-tengah. Ketika ada perpecahan, umat Islam harus berada di tengah-tengah dan juga menghormati perbedaan serta menjaga persatuan seperti itu. Nah, kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan telah tiba kita di penghujung acara. Dan sebelum kita mengakhiri program kita yang kita sayang ini, kita persilahkan kembali kepada narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Bunyamin LCMAG, untuk menyampaikan kesimpulan dan mohon untuk ditutup dengan doa, Ustadz. Betul. Jadi kesimpulannya, Allah berikan satu nikmat pilihan kepada manusia, kita jangan salah pilih. Sebab kalau salah pilih, berarti kita mencelakakan diri kita, kemampuan akal manusia terbatas. Apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, serahkan kepada Allah. Sebab pilihan Allah, ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak akan pernah salah. Semuanya mengantar kepada jalan Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus yang kita minta setiap hari. Kesombongan kadang-kadang membuat manusia salah pilih. Karena akalnya tidak terikat dengan apapun, sehingga pastikan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad menjadi ummatan wasata, umat pilihan. Dilihat orang, oh ini tipenya umat pilihan. Makanannya diatur. Ada yang halal, ada yang haram. Tidak semua binatang harus dimakan. Tidak semua rumput-rumput harus dimakan. Tidak semua daun harus dimakan. Daun pintu nanti dimakan juga nanti itu. Nah, daun telinga nggak boleh dimakan, punya orang. Tapi ada daun-daun juga yang diharamkan karena memabukkan, jangan dimakan. Karena itu semua bisa merusak akal manusia, memabukkan dan sebagainya. Sampai semua itu diatur oleh Allah adalah supaya kita, pilihan kita ini ketika Allah memutuskan, sesuaikan pilihan Allah. Itu jaminannya adalah menjadi umat yang betul-betul menjadi percontohan. Mulai dari makanannya, mulai daripada perilakunya, akhlaknya, selalu dituntun oleh Allah, maka menjadilah umat wasata, umat pilihan, diteladani, akhlaknya bagus, pola hidupnya bagus, dan kepada siapapun dia bisa bersosialisasi, bersilaturahim. Sepertinya hidup ini adalah sebuah kehidupan yang sangat membahagiakan. Saya kira itu, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah qulubana binurik wa 'allimna min ilmik wa albisna taqwa minka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bukalah pintu hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Jadikanlah pilihan kami, Allah, senantiasa mengikuti pilihan dan keputusan-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami dari segala bala dan bencana, terutama saudara kami yang ada di China. Semoga mereka kembali kepadamu, ya Allah, dan diberikan ketabahan, istiqamah saudara kami yang muslim tetap kepada ajaran-Mu, ya Allah. Dan kami semuanya akan mati dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Minallahil musta'an wa itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, demikian program Beranda Dakwah kita pada hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Haji Bunyamin LCMAG. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Dan akhirnya saya Ade Irawan dan kru yang petugas pamit undur diri dari hadapan sahabat pemirsa Beranda Dakwah. Dan jangan lupa saksikan terus Beranda Dakwah hanya di tepian TV Samarinda pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.